Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, teman-teman, masih semangat kan kita untuk belajar online? Nah, minggu lalu kita belajar tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hari ini kita akan belajar tentang arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ada yang tahu nggak nih arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yuk sama-sama belajar teman-teman. Nah, kalian telah mempelajari bahwa setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apabila kita perhatikan bahwa keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai dasar hukum negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pengertiannya, dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terkandung azas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki arti yang penting dalam konteks hukum dasar. Seperti yang telah kita ketahui, di samping Undang-Undang Dasar masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Aturan dasar tersebut yang disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Aturan dasar yang dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Pancasila sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat dan terpancang dalam khidmat dalam perangkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekian materi dari Mbak. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Mbak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.